Ketemu lagi dengan gue Mario, kita akan membahas dengan seni berbicaranya part 16. Kita akan masih lanjut tentang bicara yang menidurkan. Tapi kita sudah membacanya. Kita akan membahas sedikit tentang adanya yang menidurkan tadi. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik ucapan yang disukai wanita agar ia selalu dalam pelukan Anda. Ada 4 jenis ucapan yang disukai wanita. Yang pertama, warm, this is respon, yang membuat tersentuh. 2, kalimat yang semakin sering diucapkan semakin berefek. 3, kalimat penghibur situasi. Kurang baik. 4, menanggapi cerita dengan pertanyaan. Oke. Kita bahas lagi seni berbicaranya part 16 tentang adanya tertawalah 20 menit sekali. Humor adalah tentang timing. Tahukah Anda faktor penghambat communication? Contoh umumnya adalah hubungan atau relasi yang kaku, situasi yang menegangkan, dan kebosanan akan rutinitas yang berulang. Faktor penghambat ini yang membuat berkomunikasi dalam kehidupan kerja maupun sehari-hari tidak berjalan dengan baik. Lalu, apa trik khusus untuk mengatasi faktor penghambat ini? Jawabannya, humor and pujian. Ada seorang anggota dewan yang sangat humoris. Tanpa ragu ia berkata kepada presiden, pintar, elegan, dan bermartabat. Juga cantik dan membuat jantung berdebar-debar. Lalu lanjutnya, sayang, maaf, hari ini membuat tawa publik pecah. Suatu hari sebelum pidato politik parlemen, presiden berkata kepada anggota dewan tersebut, sepertinya kemampuan Anda hebat. Anggota dewan pun menyahut, karena saya gendut, sepertinya saya juga bisa jadi kepala persatuan orang gendut. Dengan ucapan yang humoris, anggota dewan ini pun bisa menjaga hubungan baiknya dengan presiden selama hampir 10 years. Seperti itulah humor dapat berperan menjadi pelumas communication dan mencairkan suasana yang kaku dan cool. Terlebih pada saat pidato di depan publik, disarankan untuk tertawa 20 minutes once. 20 minutes once. You happy 20 minutes once. Tertawa 20 menit sekali saat lo berbicara, biar nggak kaku. Dengan tertawa publik menjadi tidak bosan, tingkat konsentrasi meningkat dan meningkatkan daya ingat dan daya tarik si lawan bicara. Umumnya kita memakai materi audio visual. Kita tahu audio visual adalah tentang adanya kita pernah dengar soal pidato di television atau juga di handphone. Dengan audio tersebut kita bisa mendengarkan seperti konten cerita pendek atau UCC atau User Questions and Contact yang menarik untuk menyajikan humor dalam ucapan kita. Namun banyak juga yang hasilnya tidak sesuai harapan. Benar, not the expectation. In book The How to Talk to Onion, bagaimana lo berbicara onion dengan sangat lugas. Anytime dan anywhere, kapanpun, dimanapun, dan di Larry King atau Larry Raja menyebutkan ada 4 Edis item si talking yang menghalangi humor. Ucapan ini sangat sederhana dan sering mengecewakan audiens. Audiens adalah pendengar. Saya mau menceritakan sebuah lelucon. Ada kejadian menarik saat saya datang ke sini. Ada satu cerita lucu, kalian pasti tertawa kalau mendengarnya. You are listening to and are talking to people the humans. Ini sangat-sangat happy atau menyenangkan atau dengan lucky. Saya mindset atau mengingat dengan pikiran sebuah lelucon. Mungkin ada pernah mendengarnya, tapi akan saya ceritakan lagi. You are the story again. Benar, kita kembali lagi dengan storytelling. Dengan adanya mengingat kisah-kisah yang dulu dan menceritakannya, orang akan tahu asal-usul gagasan. Jika yang berbicara seorang komedian,
kata-kata yang keluar dari mulutnya akan menimbulkan reaksi yang spontan. Benar. Setiap ada tindakan pasti juga ada reaksi. Setiap ada tindakan pasti ada reaksi. Tergantung persepsi orang-orang berbeda-beda. Ya, contoh komedian. Kalau satu kata aja sudah membuat dia tindakannya lucu, pasti reaksi kita bakal ketawa. Sebenarnya para komedian menjadikan humor sebagai mata bisnis pencarian, juga menghabiskan banyak waktu untuk melakukan riset dan melatih sense of humornya, atau melatih jaringan dari humornya di kepala sarafnya. Oleh karena itu, bukan hal yang mudah bagi orang biasa yang menumbuhkan rasa humor dalam waktu yang singkat. Humor itu bagaikan makanan. Orang yang pernah memakannya akan mampu merasakannya dengan lezat. Dengan banyak mengamati, membaca bahan, menguasai yang namanya, dan merasakan sendiri pengalaman tertawa secara alami, akan menguasai kode-kode di humor. Kalau sudah demikian, kita akan mampu menyajikan humor yang dapat diterima semua orang. Cara bagus untuk melatih rasa humor adalah dengan menonton banyak drama atau pertunjukan komedi. Pergilah ke pertunjukan komedi dan tertawa sepuasnya. Persamaan orang-orang yang tidak mempunyai rasa humor dan garing adalah tidak tahu kapan dan kenapa harus tertawa. Oleh karena itu, membaur dengan orang-orang yang dapat pertunjukan dan tertawa sebanyak-banyak dapat melatih sense of humor. Ya, pakar membuktikan semakin banyak tertawa akan semakin muda, dan semakin yang namanya kita cemut semakin tua. Aku juga tidak tahu, tapi emang ini ada satu paradoks atau kebenaran. Ketika kita tidak bersikap tertawa atau yang namanya marah, ekspresi tertentu, kita diam aja, biasa saja. Memang jaringan sudut di wajah kita tidak akan bergerak sama sekali dan menetap di situ dia. Apa itu akan menandakan awet muda pun juga. Cara bagus untuk melatih rasa humor itu memang sangat penting. Dan juga orang-orang yang tidak mempunyai rasa humor dan garing adalah tidak tahu kapan dan kenapa harus tertawa. Ya, ketika seseorang yang namanya melakukan tertawa atau melakukan sebuah tindakan yang membuat seseorang ingin ketawa tapi malah garing, itu sangat membosankan. Oleh karena itu, membaur dengan orang di tempat pertunjukan dan tertawa sebanyak-banyaknya dapat melatih sense humor. Ini benar. Aku belum pernah juga sih. Cara selanjutnya adalah menonton television bersama the children. You have the children. You see the menonton television. Television. Anak-anak beraksi secara spontan terhadap yang namanya stimulus dasar sehingga tidak akan tertawa terhadap humor yang sulit dan rumit. Benar, ketika kita yang tahu, seorang anak-anak akan melakukan sebuah namanya stimulus dasar yang akan membuat humor itu akan memancar dan juga akan kelihatan.